Shalom, salam sade, salam IKPS, salam hijau balik. Congratulations, ETF sudah di-proof akhirnya ya dengan berbagai drama. Akhirnya, cheers, ngopi ya, salut dengan kopi. Akhirnya dengan berbagai drama dan akhirnya di-proof juga ya. Tapi udah di-proof kok nggak sesuai harapan, BTC nendang justru ETH. Nah itulah welcome to the game. Makanya saya bilang dia nggak ini kan, kemarin dia takut-takuti ya kan, orang ini yang ngelong dimakan habis, mental dimainkan gitu kan. Nah kita lihat, saya sih yakin akan disorong nanti, tapi paling nggak dia malam ini kalau nggak salah setelah tadi pagi waktu kita di Asia pagi lah ya, dia disahkannya ya kan, dia di sana sore gitu ya, sore di sana, kita udah masuk pagi lah di Asia, itu disahkannya di-proof akhirnya kan. Jadi market altcoin pada hijau balik semua. Kemarin pada takut ya kan, jangan takut hold. Saya bilang hold, justru bagus ini setelannya, nggak nyangka dari Ethereum ditendang ke atas ya kan, emaknya altcoin hijau lumayan 10%-an, altcoin mulai ini hijau semua kembali dengan di-proof kan. Nah sedangkan untuk BTC ETF-nya mungkin malam ini baru live, dia going live gitu ya, baru bisa diinikan malam ini kayaknya ya. Nah mungkin dari mulai malam ini atau hari ini udah Kamis, Jumat nanti, nah itu mungkin baru akan BTC naik kali ya. Ini sementara karena dia belum live ya. Ya kita lihat lah. Saya yakin ini nanti akan disorong, mungkin akan dicoba bisa aja ke 50 ya. Tapi enjoy ini udah bagus sekali lah begitu ini ETH yang duluan disorong ya. Dengan ETH disorong juga langsung BTC dominance drop lumayan ya, altcoin kembali hijau bernapas, dan kita juga semangat lihat ininya ya kan, BTC naiknya juga oke ya. Tadi sempat pas habis disahkan sempat dia ke 47 sekian gitu, terus akhirnya daily-nya nutup balik di 46,6 ya. Nah ini saya buat video sekarang market cap di 1,77 billion, naik 3,6% ya. Volume dalam 24 jam nendang balik plus 37,8%, langsung udah di atas 115 billion ya, 115,98 billion, hampir 116 billion ya, langsung nendang dia mereka ini. Dominance juga langsung ngedrop kan dalam 2 hari. Pas waktu dia gencet altcoin dilepas sempat ke 53,3 2 hari yang lalu ya. Ini udah drop balik ke 51. Tadi pagi 51,3, ini agak ini 51,4 ya. Nah baguslah dengan market. Kadang ada yang mereka takut kan, wah BTC ini kalau nanti didam, wah altcoin tambah jadi. Nggak bisa gitu. Saya ada yang tanya, wah altcoin akan jadi abu. Saya bilang Bandar paling jago nyetelnya gitu. Lagi dia mau genjet, dia genjet. Lagi mau dia hijau kan, dia yang setel semua. Dia tahu arahnya ya kan. Nah sekarang saya buat video BTC di 46.472, ETH udah 2.600-an ETH ya. Dalam 24 jam semalam naik di atas 10% ya. Mantap kali ETH. BNB udah kembali dari ini, udah di 308 dolar, Solana 101 dolar ya. XRP nendang balik 60 sen.
tadi pagi sempat 61, ini 60 ya, karena dominannya menguat balik 51,4. Tadi pagi dia 51,3 ya. Cardano juga lumayan nendang balik 58 sen, ada naik dia 12,8% ya, lebih bagus naiknya dari XRP. XRP naik 6%-an something gitu. AVAX mantap, AVAX nendang balik di $38,91 di 12,7% dalam 24 jam ya. Polkadot mantap juga, dot ya, yang holder juga semangat liatnya balik, nendang balik ya, udah lumayan nendang ya, 15,8%, udah di $8.26 ya. Polygon juga lumayan di 90 sen. Ling Cik Ling lebih kurang 10% di $14.92 ya. ICP belum gimana nendang ya. Ya banyak yang inilah, ETC yang juga ngikut ini. ETC lebih ini lagi. Wah, dalam 24 jam dia 35% ya ETC ya. Dari kemarin dia ini. Ada yang beberapa hari lalu tanya ETC gimana, dia kayaknya sangkut ETC. Saya bilang ya tunggu, kalau Ethereum ini naik biasanya dia ngefek ya ke bawah. Ini Ethereum plus dia juga plus lebih ini lagi ETC. OP juga lumayan, sekarang udah agak habis gas kayaknya OP dari kemarin ya. NIR ayo NIR. NIR udah naik 13% dalam 24 jam ya. Ini hari ini tanggal 11 nih sebenarnya ada event ini. Malam ini apakah mampu dibuat tembus lagi ke $4? Mari kita tunggu, kita saksikan nih ya. Ini ada event malam ini. XLM ya hampir sama, naik 5%-an ya di 12 sen. IMX juga lumayan, Arbitrum mantap ya. Layer 2 mantap, Layer 2 juga naiknya mantap-mantap gitu ya. Mental. Semangat lah ya. Kalau udah lihat balik market ini hijau balik kan semangat ya. Iki piye rek. Mantap. Agol yang semalam ini udah hijau, dia drop balik, ternyata ini bond ini 10 nggak bagus ya, data semalam ternyata nggak sesuai dia ini ya, agak merah juga dia, crude oil juga merah gitu ya, drop dia, resultnya nggak bagus, 10 years auction note juga drop gitu ya, nggak ini, nah akhirnya dia ini. Nah malam ini event penting ini, malam ini ada CPI ya, cuma nggak bingung ini jam 8.30 core CPI-nya month over month tidak ada perubahan, 0,3 sebelumnya. Ini dia punya forecast diperkirakan juga 0,3, tapi core CPI-nya yes over yes-nya itu ada penurunan. Nah sebelumnya 4,0, ini perkirakan 3,8 ya. Tapi di CPI indeksnya ada kenaikan juga gitu. Yang kalau diperhitungkan dari forecast ya, sebelumnya 0,1, ini forecast perkirakan 0,2 juga, CPI index month over month-nya. Juga CPI index yes over yes-nya sebelumnya 3,1, ini forecast 3,2 gitu. Nah di indeksnya ada kenaikan gitu sedikit kalau dari forecast, tapi saya berpegang pada core ya, karena si Fed itu patokannya dia lihat core gitu ya, yang dia selalu ngomong itu core yang dia lihat. Nah jadi kalau core yang dilihat ini core CPI yes over yes-nya kalau benar ada turun dari 4,0 ke 3,8 ya. Ini emas seharusnya bisa merah gitu.
ya. Itu menandakan Fed lebih mendekati ke pivot, ya. Itu ditunjang lagi jam 8.30 berbarengan data gembel yang sebelumnya 202.000, ini forecast diperkirakan naik 210.000, ya. Andai kata juga sesuai mengalami kenaikan jam 8.30, ya. Ya kemungkinan harusnya dolar agak menguat dikit. Kalau diikut ini sesuai ininya alur main dia ambil dari data core, ya. Kalau market ikut Fed, lihat core CPI-nya, andai kata benar keluar sesuai forecast, dia drop di 3,8, dan kalau core CPI month over month-nya juga. Tapi kalau dia yes over yes itu benar drop, itu akan ini emas akan drop seharusnya gitu, ya. Tapi ya tergantung, karena setelah itu jam 1 malam ada lagi bond 30 years, ya, 30 tahun bond. Ini bond kayaknya dilihat dari 2 hari ini, yang 3 tahun, 10 tahun itu kurang bagus. Kayaknya ini juga bakal kurang bagus gitu. Nah, kalau dia kurang bagus juga di situ dolar melemah lagi gitu, ya. Ya tergantung lah dia mau ambil ke arah mana gitu. Kalau malam ini ya lihatlah, kalau hari ini gold bisa siang ini agak hijau dulu gitu, ya. Kalau hijaunya lumayan boleh coba ambil sell, tapi kalau hijau tipis ya nggak usah sih, mending tunggu lihat kemana arahnya. Tapi andai kata bisa siang ini sampai sore sebelum market Amrik buka, kalau dia bisa sempet nanti hijaunya lumayan, ya, bisa hijau di atas $10 atau $10, 8 sampai $10 aja mungkin bisa coba ambil sell dikit gitu. Tapi kalau dia hijaunya tipis, $5-6 ya nggak usah lah, lihat aja gimana dia nanti gitu, ya. Karena biasa kalau event-event gini agak rancu sih, dan gampang di squeeze juga. Biasa event-event gini juga gold ini volatile, makanya agak ngeri-ngeri sedep juga gitu. Kecuali ya itu, tunggu dia, kalau dia mau hijau, dia hijau tebel dulu, baru di situ kita ambil posisi sell gitu, ya. Atau dia tiba-tiba merahnya merah lumayan, ya boleh coba ambil buy. Biasanya dia volatile gitu, jadi mending tunggu momen begitu aja, ya. Biasanya kalau event-event begini sering terjadi gold itu volatile gitu, ya. Nah itu untuk pandangan gold dengan event. Kalau hari ini justru saya rasa ini BTC mungkin apakah malam ini akan digenjot hijau atau besok Jumat, ya, mungkin aja, bisa aja masih ini dia hari ini mungkin juga pelaku pasar nunggu CPI juga, ya. Begitu data CPI ini mungkin nanti di situ baru digenjot ke atas lagi BTC, ya. BTC-nya mungkin akan digenjot lagi setelah CPI atau besok PPI, karena ada dua event penting, hari ini CPI, besok PPI. Dan mungkin aja malam ini, karena begitu misalnya CPI-nya sesuai alur, ya, misalnya dia punya inflasi drop gitu, ya, BTC mereka menyambut ini pivot lebih dipercepat, ya kan, istilahnya, ya tergantung narasi mau dibangun apa gitu, ya. Andai kata narasi dibangun, wah, inflasi drop mantap, akan ini pivot, ya kan, ya BTC bisa aja disorong bebarengan malam ini mulai live dia BTC ETF spotnya gitu, ya. Nah, dan juga udah pada bersaing ini, ya, pada udah nurunkan fee-nya, ya, BlackRock, ya kan, berbagai itu saling ini berebut market itu, ya, fee siapa lebih rendah.
Itulah. Jadi anyway, semangat hari ini kita lihat ya. Jadi kalau yang buat short agak hati-hati ya. Kalau yang main down, BTC down atau agak hati-hati. Anda lihat dia kenapa dia nggak ini atau apa ya, Anda pikir hati-hati. Bisa aja malam ini setelah BTC live dia nendang atau besok baru dia nendang ke atas 48 ke 50 ya, 51. Who knows? Ya, ini waktu aja. Ya, ada yang ditunggu mungkin ya. Yang ditunggu satu karena malam ini baru live dia punya ETF spot ya, atau sementara ETH dulu dimainkan. Ya kan biasa kan gitu giliran-giliran dia ya. Semua ada gilirannya ya. Kemarin ini gimana? Apa kabar kau? Tunggu, saya selalu katakan tunggu ada saatnya gilirannya gitu ya. Anda bukan banyak sekali habis beli tuh pengennya naik terus, nggak bisa. Namanya market itu ada up ada down ya. Kalau Anda pas hokinya lagi kurang baik habis serok justru ngedrop ya, Anda belajar sabar gitu, tunggu hoki Anda berbalik arah juga, dan tunggu market berbalik arah gitu ya. Jadi begitu aja pembahasan. Oh ya, ada sedikit yang nanya apa benar XRP udah 2 hari ini yang nanya kabar XRP ETF ya kan? Apakah benar? Ya rumor sih, masih belum tahu, tapi anyway kita tunggu ini aja. XRP itu tunggu schedule sidangnya itu sampai di April itu ya. Di April, tunggu coba saya cek dulu. Dia Februari ini udah ada sidang di bulan Februari tanggal 12 ya. Ini udah ada schedule-nya ya. Ini kelihatan nggak? Nah, ini langsung order dari court, judge dia punya schedule gitu ya. Jadi dia itu nanti by April 29, 2024 plaintiff shall file it reply if any. Jadi di 29 ini ada keputusan penting di situ ya. Mungkin andai kata udah final di 29 ini, mungkin saat itu ada kabar-kabar mereka BlackRock gitu sama FunX sama apa ya gue lupa mau ngajukan XRP ETF-nya ya. Nah kalau benar itu terjadi itu melambung XRP gitu ya, mudah-mudahan aja. Yang penting makanya Anda yang hold XRP ya, XRP Army sabar aja, mau orang ngomong yang Anda hold itu stable coin ke atau apa ke, bodoh amat. Anda kalau yakin apa yang Anda pegang, Anda punya kesabaran, ya tunggu aja. Di koin ini apa saja bisa terjadi, ya nggak ada yang kita tahu gitu, ya. Ada yang lagi bagus-bagus, tiba-tiba hancur di dump dengan, ya udah lihat lah. Kalau yang nggak usah bilang kalian yang pemain yang udah pernah masuk dari tahun 2014 atau 2017 bull ya, yang masuk aja di tahun 2020, 2021. Anda udah alami dari berbagai kasus ya kan, dari China ban kripto, China ban BTC mau didam, atau Elon Pump, Elon Dam ya kan, terus Luna kasusnya, FTX. Anda udah belajar yang kelihatan bagus-bagus strong ya, tiba-tiba ngaco. Tapi sering juga di kripto ini yang koin udah kita lihat sekarat tiba-tiba bangkit ya kan. Solana misalnya yang pas kasus FTX itu sempat didam sampai ini semua udah pada takut juga, si Kribo masih banyak hold barang dia, orang takut dia dam lagi, orang juga udah hancur dia punya ini ya kan. Waktu dia lagi mainkan Solana bagus, Serum bagus ya kan, ICP juga sempat dimainkan tinggi sekali, itu olahan mereka. Nah begitu mereka dam hancur, untung ini ICP coba recovery. Nah satu lagi Serum
nggak ada yang mau recoveryin. Nah, Solana pausnya masih kuat, mereka masih mau mainkan, cepet sekali rebound balik. Istilahnya ikan mati dihidupkan balik. Itulah dunia kripto, harus Anda tahu gitu. Jadi kalau Anda hold XRP atau apa, diketawain orang ya kan, stable coin lah ya, sampai who knows, sesuatu tiba-tiba terjadi ya, justru di situ yang ngetawain Anda akan nyesel nanti gitu. Ya, itu dunia investasi selalu banyak kejutan gitu. Oke, itu aja masukan dari saya. Nikmati market yang lagi hijau. Malam Jumat, lemeskan ototmu. Salam Siario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.